warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Teti Lidawati. Sebelum kalian menonton full video ini, silahkan di-subscribe dulu ya channel YouTube-nya. Baiklah teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan etika dalam bisnis. Perlu kalian ketahui ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dalam etika bisnis, yaitu satu, apa sih etika bisnis itu? Yang kedua, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis itu seperti apa? Yang ketiga, indikator etika bisnis itu bagaimana? Yang keempat, apa saja prinsip etika bisnis? Yang kelima, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Dan yang keenam, itu penerapan etika bisnis. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan apa sih itu etika bisnis. Nah, etika bisnis itu adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Nah, semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk menghibau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Yang kedua, etika bisnis bisa menjadi sangat subversif karena itu mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil oleh praktek bisnis pihak manapun. Yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi. Kemudian ada indikator etika bisnis. Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan telah mengimplementasikan etika bisnis antara lain. Yang pertama, ada indikator etika bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Yang kedua, ada indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator bisnis ini, seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, ada indikator etika bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum, seseorang atau suatu perusahaan dikatakan melaksanakan etika bisnis apabila seseorang atau pelaku bisnis tersebut telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang keempat, ada indikator etika bisnis berdasarkan ajaran agama, di mana pelaku bisnis dianggap beretika bila mana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai agama yang dianutnya. Yang kelima, ada indikator etika bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis, baik secara individu maupun kelembagaan, telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, atau suatu bangsa. Dan yang terakhir, poin ke-6, indikator etika bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Yang pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Yang kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding.
Yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan. Tiga, ada prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tepat sehingga nama baik pemimpin atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Ya, akan mencoba menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Salah satunya yaitu menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagian etika bisnis yang diluangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi perundang-undangan, dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dan etika bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu mampu menyatakan yang benar itu benar. Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit atau sebagian contohnya karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, dan jangan memaksakan diri untuk mengadakan serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu bagian poin 3, pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Selanjutnya yaitu memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan yaitu untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang disepakati atau salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Yang kelima yaitu mampu menyatakan yang benar itu benar. Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit, contoh karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, dan jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi dan memberikan komisi. Selanjutnya yaitu penerapan etika bisnis. Di Indonesia, tampaknya masalah penerapan etika perusahaan yang lebih esensial masih belum bisa digerakkan secara nyata. Karena memang enforcement dari pemerintah pun belum tampak secara jelas. Di sini juga untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka hal-hal yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan ke dalam manajemen koperasi, yaitu dengan cara 1. Menuangkan etika bisnis suatu kode etik, 2. Memperkuat pengawasan, 3. Penyelenggaraan pelatihan untuk karyawan secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang etika dalam bisnis. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, baik yang sudah memulai bisnisnya ataupun yang baru akan memulai bisnis. Ingat ya, sebelum kalian meninggalkan channel YouTube ini, like, share, dan subscribe dulu ya channel YouTube-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.